Saya akan sharing tentang berkat tak terduga, saudara. Bagaimana hari ini kita akan mengalami berkat tak terduga. Saya percaya hari-hari ini kita akan melihat terobosan demi terobosan, anugerah demi anugerah. Oleh karena itu, saudara, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya akan bacakan, yang mungkin sering ini jadi ayat hafalan kita, sering kali kita baca, bahkan kita deklarasikan, kita perkatakan. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya, haleluya. 3 hal yang pagi hari ini saya akan bagikan buat saudara. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu disediakan Allah bagi saya dan saudara. Saudara, bukankah hari-hari ini kita mengharapkan demikian? Di masa pandemi ini sudah 4 bulan, saudara, saya dan saudara pasti kita mengharapkan hal-hal yang tak terduga. Makanya pagi hari ini tema saya berkat tak terduga, saudara. Mungkin saudara bangun pagi, tiba-tiba ada orang antar beras di depan rumah saudara, tiba-tiba ada orang antar daging, tiba-tiba saudara mau pingin makan sayur yang segar, tiba-tiba ada orang kasih saudara sayur segar, saudara, tiba-tiba saudara mau makan buah, tiba-tiba ada orang antarkan anda buah. Saya percaya itu ada berkat tak terduga yang hari ini Tuhan mau sediakan buat saya dan saudara. Saudara, ada 3 hal yang pagi ini saya mau bagikan buat saudara mengenai berkat tak terduga. Saudara, firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada 3 hal. Yang pertama, saudara, bagaimana kita menerima berkat yang tak terduga itu? Yang pertama, kita harus miliki iman. Iman, kitab Ibrani berkata, iman itu segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat, tapi kita tetap harapkan, kita yakin itu pasti terjadi. Saudara, hari ini saudara, kita mau alami berkat tak terduga, kita harus miliki iman. Ayo mari bangkitkan iman kita, percaya kita kepada Kristus, miliki iman kepada Kristus. Saya percaya waktu engkau punya iman di dalam Kristus, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana kita terima berkat yang tak terduga? Mari kita punya harapan di dalam Kristus. Saudara, mari kita harapkan hal-hal yang luar biasa dari Kristus. Waktu kita berharap, saudara, hari-hari ini kalau kita berharap kepada manusia, kita pasti kecewa, saudara. Tapi waktu kita berharap kepada Kristus, saya percaya ada terobosan, ada berkat-berkat tak terduga. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan Allah bagi saya dan saudara. Mari kita punya harapan yang kuat di dalam Kristus Yesus. Saudara, harapan itu seperti sauh yang kuat, seperti jangkar, saudara, yang kuat. Makanya hari-hari ini kita harus punya harapan besar, saudara. Mari terus kita hanya berharap kepada Tuhan, karena harapan kita hanya di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, saudara, saya percaya harapan kita sia-sia. Makanya saudara, mari kita hari-hari ini banyak hanya berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan artinya orang itu menggantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan artinya orang itu menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa, hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Orang yang berharap kepada Tuhan, dia percaya dan dia melangkah bersama dengan Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, dia menaruh semua totalitas hidupnya kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, dia menyadari bahwa pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, bagaimana kita terima berkat yang tak terduga? Yang pertama, kita harus memiliki iman kepada Kristus. Yang kedua, kita memiliki harapan di dalam Kristus. Yang ketiga, kita memiliki kasih di dalam Kristus. Firman Allah berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, pastikan kita punya kasih kepada Kristus. Karena apa? Kristus sudah lebih dulu mengasihi saudara-saudara. Kalau Dia memberikan saya dan saudara iman dan harapan,
Mari kita miliki kasih yang dari Kristus. Waktu kita punya kasih dari Kristus, kita akan gampang mengasihi orang lain. Kita akan gampang mengasihi musuh kita. Kita akan gampang mengasihi orang yang membenci kita. Saudara, orang yang membenci kita, tapi kita mengasihi mereka. Makanya hukum, saudara, dalam kekristenan yang terbesar adalah kasih, saudara. Waktu kita punya kasih, kasih itu segalanya. Kasih akan menutupi dosa dan pelanggaran. Waktu kita punya kasih Kristus, saya dan saudara pasti hidup. Waktu kita punya kasih Kristus, saya dan saudara pasti kita punya harapan besar. Waktu kita punya kasih Kristus, kasih itu memberi, saudara. Kasih itu menolong. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu tidak cemburu, saudara. Mari kita miliki kasih itu, karena saya percaya waktu kita punya kasih Kristus, maka anugerah Tuhan akan sempurna dalam hidup saya dan saudara. Sehingga berkat tak terduga itu Tuhan akan limpahkan buat saya dan saudara. Oleh karena itu, miliki 3 hal. Yang pertama, miliki iman. Yang kedua, miliki kasih, pengharapan. Yang ketiga, miliki kasih di dalam Kristus. Dan Alkitab berkata dalam 1 Korintus, dari semuanya itu kenakanlah kasih, karena semua yang paling besar adalah kasih.